Wanita itu, Liu Ruyan, yang meninggalkan aku dan putraku 5 tahun lalu. Saat ini, dia menjadi wali kelas putraku. Rapat orang tua baru saja dimulai. Wali kelas naik ke podium. Saat itu, nafasku berhenti. Bisikan muncul di kelas. Hatiku dingin, matanya panik. Aku sengaja datang 1 jam lebih awal. Membatalkan semua rapat perusahaan. Hari ini adalah rapat orang tua pertama putraku di sekolah dasar. Saat seperti ini, tidak boleh absen. Aku duduk di baris ketiga kelas. Di dekat jendela. Dikelilingi oleh ibu-ibu muda berdandan rapi. Aroma parfum bercampur aroma bedak. Bisikan halus melayang di udara. Seorang pria tinggi besar terjebak di antara mereka. Aku menggosok pelipisku. Tubuhku memancarkan sedikit kelelahan. Selama 5 tahun ini, aku menjadi ayah dan ibu sekaligus. Membesarkan anak yang membutuhkan. Menarik perusahaan yang hampir bangkrut. Dengan susah payah keluar dari lumpur. Berapa kali aku jatuh ke sofa karena kelelahan di malam hari. Namun tetap harus bangun untuk membuatkan susu formula untuk anak. Hanya diri sendiri yang tahu kesepian dan siksaan itu. Sekarang melihat putraku memakai tas sekolah kecilnya. Aku merasa semuanya sepadan. Suara bising di kelas. Berangsur-angsur mereda. Suara sepatu hak tinggi yang nyaring. Memotong semua bisikan orang. Aku mengangkat kepala. Wanita itu mengenakan gaun biru muda. Sosoknya ramping. Memegang setumpuk materi. Naik ke podium. Saat itu, jantungku tiba-tiba menegang. Wajahnya. Aku sangat mengenalnya. Liu Ruyan. Wanita yang meninggalkan aku dan putraku 5 tahun lalu. Berbalik dan menghilang dari duniaku. Saat ini, dia benar-benar berdiri di podium. Entitasnya, ternyata adalah wali kelas putraku. Hati, seperti dipukul palu. Kelas hening sesaat. Kemudian meledak menjadi seruan bisik-bisik. Bukankah itu ibunya Zhao Minglu? Bukankah mereka sudah lama bercerai? Aduh, menarik sekali. Nah, ini dia. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ekspresinya kaku. Dokumen di tangannya hampir jatuh. Dengan tergesa-gesa mencengkeramnya. Wajahnya pucat sesaat. Kemudian, dia dengan cepat menyesuaikan diri. Berusaha keras untuk tetap tenang dan berbicara. Halo semuanya. Saya adalah wali kelas ini. Nama keluarga saya adalah Liu. Suaranya pelan. Namun tidak bisa menyembunyikan getaran kecil. Para orang tua di kelas. Pikiran mereka semua tertuju pada percikan api di antara kami. Dia berpura-pura menjelaskan dengan tenang. Jadwal pelajaran dan fokus belajar. Namun, aku tidak mendengarkan satu kata pun. Hanya satu pikiran di benakku. Tuhan memang suka bercanda. 5 tahun tidak bertemu. Aku pikir kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Tak disangka, pertemuan orang tua pertama ini. Ironi kebahagiaan di hatiku. 5 tahun ini. Kemana saja dia selama ini? Apakah dia pernah berpikir, bagaimana aku melewati 5 tahun ini sendirian? Pertemuan akhirnya selesai. Para orang tua berangsur-angsur bubar. Sambil berjalan dan berdiskusi. Sesekali menoleh ke arahku. Zhao Minglu berlari keluar dari tempat duduknya. Dan langsung memeluk Liu Ruyan. Mama. Suaranya bergetar. Matanya bersinar seperti bintang yang menyala. Di depan pintu kelas. Beberapa orang tua langsung tertegun. Benarkah dia ibunya? Kalau begitu, drama ini akan sangat menarik. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Wajahku menjadi dingin. Aku melangkah maju dengan cepat. Dengan kasar aku menarik putraku dari pelukannya. Suaranya bergetar. Dia ingin menjelaskan. Aku meliriknya dengan dingin. Diam. Suasana di kelas menjadi sangat sunyi dan menekan. Air mata Liu Ruyan mengalir. Tapi dia menahannya dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Tangannya bergetar sedikit. Sepertinya ingin meraih putranya. Namun, dia menariknya kembali. Orang tua di sekitarnya menatap adegan yang memilukan ini. Dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang bersimpati. Ada yang menghela napas. Ada yang senang melihat penderitaan orang lain. Namun, aku hanya merasakan amarah membara di dadaku. 5 tahun lalu. Dia pergi begitu saja. Sekarang, dengan hak apa? Berdiri di podium. Mendekati anakku dengan identitas seorang guru. Zhao Minglu menggenggam erat ujung bajuku. Air mata berlinang di matanya. Ayah, aku ingin berbicara dengan ibu. Aku menunduk. Menatap wajah polosnya. Hatiku terasa sakit. Namun detik berikutnya, suaraku tetap dingin dan tajam. Pergi. Aku mengangkat putraku. Tanpa menoleh, aku meninggalkan kelas. Di belakang, suara isak tangis lirih Liu Ruyan terdengar jelas. Aku tidak berhenti. Langkahku tegas dan dingin. Bahkan jika dia menyesal,
Bahkan jika dia ingin kembali. Maaf, 5 tahun lalu. Dia telah memotong sendiri semua hak yang menjadi miliknya. Pertemuan orang tua hari ini bukan reuni, melainkan pertarungan baru. Aku menggendong putraku, berjalan cepat keluar kelas. Langkah kaki terasa berat, seperti menginjak amarah di dada. Zhao Minglu meronta. Tangan kecilnya mendorongku. Ayah, aku ingin berbicara dengan ibu. Aku tidak berhenti. Suaraku dingin. Tidak ada orang seperti itu. Lampu di koridor terang menyilaukan. Aku menurunkan putraku ke lantai. Dia menatapku dengan mata merah. Air mata berlinang. Dia adalah ibuku. Teriakan polos anak itu menusuk hatiku. Tapi aku tetap menggertakkan gigi. Membantah dengan dingin. Kamu tidak punya ibu. Dia tertegun. Air mata menetes deras. Bahu bergetar saat menangis. Membungkuk dan memeluknya. Zhao Minglu langsung tersedak. Memeluk erat lehernya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Air mata Liu Ruyan tak tertahankan lagi. Membasahi bahu anak itu. Wajahku dingin. Emosi yang bergejolak di dadaku hampir membuatku kehilangan kendali. Lepaskan dia. Suaraku rendah, namun dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Liu Ruyan memeluknya semakin erat. Menggelengkan kepala. Bisakah aku memeluknya? Biarkan aku memeluknya sebentar. Tidak bisakah? Sudah 5 tahun. Aku maju selangkah. Dengan kasar menarik lengan Zhao Minglu. Dia anakku. Bukan mainan yang bisa kau peluk sesukamu. Tubuh Liu Ruyan tersentak. Melindungi anak itu dengan erat. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia juga anakku. Suaranya tercekat. Namun dengan ketegasan. Beberapa orang tua lewat. Langkah mereka terhenti. Melihat ke arah kami. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Keributan apa ini? Benarkah ini ibunya Zhao Minglu? Bukankah dia pergi 5 tahun lalu? Ini akan jadi tontonan menarik. Alisku berkerut dalam. Menatapnya tajam. Kau punya hak mengatakan itu? Air mata Liu Ruyan mengaburkan pandangannya. Bibirnya bergetar. Dulu aku punya alasan. Aku mencibir. Alasan? Meninggalkan bayi yang masih dalam bedongan. Menghilang selama 5 tahun. Itukah alasanmu? Seluruh tubuh membeku. Zhao Minglu menatap kami dengan panik. Sambil menangis dan berteriak. Jangan bertengkar. Kalian jangan bertengkar. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa menarik putraku dari pelukannya. Anak itu menangis dan berteriak. Tangannya mencengkeram erat lengan bajunya. Kain itu robek dengan suara keras. Suasana menjadi tegang. Liu Ruyan akhirnya melepaskan tangannya. Seluruh tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Air mata berlinang. Minglu. Ibu salah? Ibu benar-benar salah. Putraku menangis tersedu-sedu. Ingin menoleh ke belakang. Namun aku dengan paksa membawanya pergi. Aku dengan dingin mengucapkan sebuah kalimat. Liu Ruyan, kamu tidak punya kesempatan lagi. Sambil memeluk anakku. Aku melangkah pergi. Di belakangku terdengar tangisannya yang hampir putus asa. Menahan. Kau boleh membenciku. Tapi jangan rampas hakku sebagai seorang ibu. Langkah kaki tidak berhenti. Suara itu seperti jarum yang menusuk punggung. Namun aku menekannya sekuat tenaga. Keluar dari gerbang sekolah. Aku menurunkan putraku. Dia menangis dengan wajah merah padam. Tersedu-sedu tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, dia terisak dan terengah-engah. Ibu, dia benar-benar kembali. Aku berjongkok. Menangkup wajahnya. Dengan tatapan tegas. Hari dia pergi. Sudah diputuskan bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu. Putraku menggeleng. Menangis dengan pilu. Tidak benar. Aku punya ibu. Aku punya. Dadaku terasa sesak. Napasku menjadi kacau. Tapi, aku hanya bisa mengeraskan hati. Minglu, ingat. Kamu hanya punya aku sebagai keluarga. Air matanya berlinang. Dia berbicara sambil menggigit bibirnya. Aku menggandeng tangannya. Berjalan menuju mobil. Baru saja duduk di mobil. Ponsel bergetar. Itu adalah pesan dari grup orang tua kelas. Seseorang menulis. Pertemuan orang tua hari ini sangat menarik. Ternyata ibu Zhao Minglu adalah guru Liu. Diikuti oleh banyak balasan. Cih, dulu meninggalkan anak. Sekarang kembali menjadi wali kelas. Sungguh ironis. Presiden Zhao tidak sederhana. 5 tahun membesarkan anak sendirian. Perusahaan juga mencapai puncak industri. Guru Liu mungkin sangat menyesal. Pesan datang satu demi satu. Layar ponsel terus menyala. Aku melirik. Mencibir. Langsung melempar ponsel ke kursi penumpang. Malam di luar jendela mobil berangsur-angsur menjadi gelap. Di dalam mobil,
Hanya suara isakan pelan anak itu. Aku menggenggam kemudi dengan erat. Urat-urat di punggung tanganku menonjol. 5 tahun sudah. Aku pikir aku sudah kebal. Tapi hari ini, kemunculannya, dengan mudah merobek semua lukaku. Dia ingin kembali. Bermimpi. Malam yang gelap. Aku memarkir mobil di bawah gedung perusahaan. Putraku sudah tertidur di kursi belakang. Tubuh kecilnya meringkuk menjadi bola. Masih ada bekas air mata di sudut matanya. Melihatnya membuat hatiku sakit. Aku dengan lembut menyelimutinya dengan jaket. Bersandar di sandaran kursi. Menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul di ruang kecil itu. Dengan rasa pahit yang menusuk. Sosok yang mengalir ke mata. Seperti mantra. Tidak bisa dihilangkan. 5 tahun lalu. Dia tiba-tiba melemparkan surat cerai di depanku. Hari itu. Tatapannya sedingin pisau. Zhao Minglu. Aku sudah muak. Dengan semua kekacauanmu. Bahkan kebutuhan dasar pun tidak bisa kau penuhi. Aku ingin hidup seperti manusia. Bukan menderita bersamamu. Suaranya masih terngiang di telingaku. Saat itu aku sedang tertekan oleh hutang perusahaan. Rantai pendanaan terputus. Karyawan mengundurkan diri. Pemasok memblokir pintu perusahaan menagih hutang. Pulang ke rumah. Masih harus begadang merawat Zhao Minglu yang belum genap 1 tahun. Kupikir suami istri seharusnya sehati. Bisa melewati masa sulit bersama. Tidak kusangka. Dia tetap berbalik. Ketika dia pergi. Dia bahkan tidak melihat anak itu. Urus sendiri anak itu. Aku tidak mengalami. Saat itu. Hatiku benar-benar hancur. Aku berlutut di tanah. Memeluk anakku. Putus asa hingga tak bisa bersuara. Rumor di luar langsung menyebar. Zhao Dezhu adalah orang miskin. Tentu saja wanita tidak mau menderita bersamanya. Liu Ruyan punya mata yang tajam. Tahu dia tidak akan bertahan. Lebih cepat pergi, lebih cepat bebas. Aku bertahan dengan gigi terkatup. Siang hari mengejar proyek, malam hari memeluk anak sambil menulis proposal. Berkali-kali jam 3 pagi. Aku menyusui sambil merevisi kontrak. Mataku merah seperti mau buta. Berkali-kali berdiri di balkon. Berpikir apakah sebaiknya melompat dari sini saja. Membebaskan segalanya. Tapi anak yang menangis dalam pelukanku membuatku sadar berkali-kali. Aku berkata pada diri sendiri, tidak boleh jatuh. Demi anakku, aku harus hidup seperti seorang pria. 5 tahun kemudian, aku tidak hanya tidak jatuh, tetapi juga membuat perusahaan menjadi kuda hitam yang bersinar di industri ini. Karirku berkembang pesat, bisnisku tersebar di seluruh negeri. Dan wanita yang mengatakan aku tidak bisa, dan berbalik meninggalkanku. Hari ini, tiba-tiba muncul lagi sebagai guru. Aku menghisap rokok dalam-dalam. Dadaku terasa sakit, tapi hatiku lebih sakit lagi. Anak di kursi belakang membalikkan badan. Bergumam. Ibu. Tanganku gemetar. Abu rokok jatuh di ujung jariku. Terasa sangat panas. Aku menatap wajah kecil anakku di kaca spion. Hati terasa perih. Dia selalu menginginkan seorang ibu. Tapi ibunya, saat memilih pergi dulu, apakah dia pernah memikirkan hari ini? Aku tiba-tiba mematikan rokok. Mendorong pintu mobil. Angin dingin masuk. Aku harus membuatnya tahu. Dia tidak punya hak. Hari berikutnya. Dalam rapat rutin perusahaan. Setelah asisten melaporkan kemajuan terbaru. Pikiranku melayang. Zhao Zong. Minggu depan ada donasi amal dari Biro Pendidikan. Apakah Anda ingin pergi sendiri? Aku tersadar. Dengan acuh. Jadwalkan. Pendidikan. Memikirkan hal ini. Sudut bibirku tertarik membentuk seringai dingin. Kebetulan sekali. Liu Ruyan hanyalah seorang guru sekolah dasar. Karena dia bergegas kembali, aku akan memberinya pelajaran. Tentang apa itu kesenjangan yang sebenarnya. Rapat selesai. Aku kembali ke kantor. Matahari di luar jendela besar sangat menyilaukan. Aku menyalakan komputer. Membuka berita terbaru. Dalam daftar guru berprestasi di bidang pendidikan. Tiba-tiba ada sebuah nama. Liu Ruyan. Di foto, dia mengenakan pakaian formal. Dengan senyum lembut. Memegang banyak sertifikat penghargaan di tangannya. Kolom komentar penuh dengan pujian. Guru Liu muda dan berbakat. Mengajar dengan serius. Disukai oleh siswa. Benar-benar guru yang baik dan langka. Aku mendengus dingin. Namun, hatiku dipenuhi dengan ejekan. Dia guru yang baik, tapi dia adalah ibu yang sangat buruk. Setelah pergi tahun itu, kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dan tidak tertarik untuk tahu. Satu-satunya yang jelas adalah dia benar-benar mengkhianati keluarga ini. Malam, aku menerima telepon. Itu telepon dari wali kelas grup orang tua sekolah.
Liu Ruyan. Aku ingin menutup telepon. Tapi melihat catatan yang tertulis. Wali kelas Minglu. Tetap kuangkat. Zhao Minglu. Di ujung telepon. Suaranya pelan dan serak. Dengan hati-hati. Bisakah kita bicara? Tentang Minglu. Aku terdiam. Dia menelan ludah. Melanjutkan. Anak itu butuh seorang ibu. Aku memotong dengan dingin. Yang dia butuhkan adalah seorang ibu yang bertanggung jawab. Di ujung telepon. Sejenak hening. Lalu terdengar tangisnya yang tertahan. Aku tahu aku salah, Minglu. Beri aku satu kesempatan. Aku memejamkan mata. Dengan nada dingin. 5 tahun lalu. Kau pergi begitu saja. Sekarang. Kau ingin kembali begitu saja. Kau pikir ini apa? Minglu kubesarkan seorang diri. Kau tidak punya hak. Aku langsung menutup telepon. Di kantor. Hanya suara angin dari luar jendela yang menderu. Di dada. Amarah yang tak terkendali bergejolak. Kenangan datang seperti air pasang. Membuatku hampir sesak napas. Liu Ruyan. Hutang ini. Aku akan menuntutnya kembali satu persatu. Keesokan paginya, aku mengantar Minglu ke sekolah. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang sekolah. Anak itu sudah tidak sabar membuka sabuk pengamannya. Ayah, aku ingin masuk sendiri. Dia membawa tas sekolah kecil di punggungnya. Matanya berbinar. Aku mengangguk. Merapikan kerah bajunya. Pergilah. Ingat untuk patuh. Minglu berlari ke gerbang sekolah. Tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke depan. Dan berteriak. Mama. Aku bingung. Mengikuti pandangannya. Liu Ruyan berdiri di depan gerbang sekolah. Dia mengenakan gaun panjang abu-abu muda. Dia memegang buku catatan rencana pelajaran di tangannya. Mendengar anak itu memanggilnya. Dia tampak terkejut. Segera. Dia tersenyum dan membuka kedua tangannya. Minglu berlari dengan cepat. Dan memeluknya erat. Adegan itu menusuk mataku seperti jarum. Aku keluar dari mobil. Dan berjalan mendekat. Guru Liu. Suaraku dingin. Dia tersenyum kaku. Dan melepaskan anak itu. Lalu berbalik menatapku. Zhao Dezu. Aku hanya ingin mengantar Minglu masuk. Aku mencibir. Kamu ibunya. Atau gurunya. Para orang tua di sekitar. Menatap dengan rasa ingin tahu. Wajah Liu Ruyan sedikit berubah. Berusaha keras untuk tetap tenang. Aku gurunya. Tapi aku juga. Aku memotong perkataannya. Status guru bisa saja. Jangan lupakan. Kualifikasi sebagai seorang ibu. Sudah lama kau buang. Udara tiba-tiba membeku. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Matanya memerah. Anak itu terjebak di antara kami. Matanya panik. Ayah, ibu. Jangan bertengkar. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan bahu anakku. Pergi ke kelas. Sekarang hanya seorang guru. Setelah aku berkata. Berbalik dan pergi. Sosoknya membeku di tempat. Ujung jarinya bergetar. Sore hari. Di grup orang tua. Liu Ruyan mengirim pengumuman. Para orang tua. Anak-anak baru masuk sekolah. Perlu kerjasama antara rumah dan sekolah. Untuk lebih memahami pemikiran semua orang. Konferensi orang tua siswa melalui video malam ini pukul 8. Grup obrolan langsung menjadi ramai. Guru Liu sangat bertanggung jawab. Benar. Jauh lebih teliti dari guru sebelumnya. Aku memindai dengan dingin. Tidak ada tanggapan. Pukul 8 malam. Konferensi video dimulai. Orang tua siswa satu persatu di layar. Foto profil menyala. Liu Ruyan muncul di kamera. Suara lembut. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Saya tahu Anda semua memiliki pertanyaan untuk saya. Tapi percayalah, saya akan mengajar anak-anak dengan sepenuh hati. Seorang orang tua siswa langsung memuji. Terima kasih atas kerja kerasmu, Guru Liu. Kami sangat tenang. Seseorang bersorak. Kudengar Guru Liu adalah ibu kandung Zhao Minglu. Itu lebih baik. Tawa meledak di layar. Ekspresi Liu Ruyan canggung. Dia mengatupkan bibirnya. Aku mendengus dingin. Menyalakan mikrofon. Guru Liu. Suaraku seketika. Menekan semua tawa. Kamu adalah guru. Lakukan pekerjaan utamamu dengan baik. Adapun identitas lain. Jangan sebutkan. Suasana menjadi hening sesaat. Wajah Liu Ruyan memucat. Ingin menjelaskan. Menahannya. Aku hanya ingin. Aku memotongnya lagi. Grup orang tua adalah untuk anak-anak. Bukan tempatmu membersihkan nama. Beberapa patah kata. Memakukannya di depan umum. Grup itu hening sejenak. Kemudian seseorang menimpali. Benar, benar, benar. Perusahaan jelas lebih baik. Guru tetaplah guru.
Jangan terlalu banyak melibatkan diri. Air mata berkilauan di mata Liu Ruyan. Namun dengan keras kepala melanjutkan pertemuan. Aku bersandar di samping. Mengamati dengan dingin. Saat ini, ada perasaan senang yang pedas di hatiku. Dia membuatku marah 5 tahun lalu. Sekarang ingin kembali. Aku akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepala. Di acara yang paling dia pedulikan. Setelah pertemuan, aku menerima telepon darinya. Kasihanilah. Apakah kamu harus bersikap begitu agresif? Suaranya bergetar seperti ingin menangis. Aku mencibir. Dulu kamu pergi dengan tegas. Sekarang jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku mengakui aku salah. Suaranya bergetar. Tapi anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Aku mencibir dingin. 5 tahun lalu, saat dia menangis mencari ibunya di tengah malam. Kamu ada di mana? Telepon di seberang sana terdiam. Aku mendengar isakannya yang pelan. Aku akan membuktikannya padamu. Dia menutup telepon. Dengan suara penuh tekad. Aku meletakkan ponselku. Alisku berkerut. Membuktikan? Apalagi yang bisa dia gunakan untuk membuktikan? Keesokan harinya setelah sekolah, aku pergi menjemput anak itu. Dari jauh terlihat, Liu Ruyan sedang berjongkok di gerbang sekolah. Dengan sabar membantu setiap anak merapikan tas sekolah mereka. Senyumnya lembut. Beberapa orang tua mengelilinginya. Nada suara mereka penuh pujian. Guru Liu sangat perhatian. Guru yang sebaik ini, jarang ditemukan sekarang. Minglu berlari keluar. Berlari ke pelukannya. Mama. Orang tua lain melihat pemandangan ini. Melemparkan pandangan ambigu. Betapa beruntungnya. Anak itu memiliki ibu yang cantik. Benar sekali. Presiden Zhao juga beruntung. Aku maju selangkah. Dengan dingin menarik anakku menjauh. Guru Liu. Jaga jarakmu. Tawa di sekitar langsung membeku. Liu Ruyan tertegun. Bibirnya memucat. Aku hanya peduli pada muridku. Aku menatapnya. Dengan nada dingin dan tajam. Murid punya guru. Anak punya ayah. Tidak butuh yang lain. Suasana kembali membeku. Mata Liu Ruyan berkedip. Tapi tidak membantah lagi. Dia menggigit bibirnya. Air mata berlinang di pelupuk mata. Dan aku berbalik dan pergi bersama putraku. Asap dingin di hati. Namun samar-samar ada gejolak yang rumit. Dia benar-benar berpikir. Hanya dengan beberapa kata lembut. Dia bisa kembali ke sisi kita. Tidak mungkin. Di malam hari. Anak itu berbaring di tempat tidur. Tubuh kecil itu berguling-guling di dalam selimut. Ayah. Tiba-tiba dia berbicara. Aku mendongak. Anak itu tertegun. Tangan kecilnya mencengkeram erat sudut selimut. Tapi aku benar-benar ingin ibu. Tenggorokanku tercekat. Untuk waktu yang lama aku tidak bisa berkata apa-apa. Angin di luar jendela meniup tirai. Menghasilkan suara gemerisik. Aku menutup mata. Hatiku diliputi rasa sakit seperti terkoyak. Keesokan paginya. Aku belum pulih dari emosi tadi malam. Ketika aku menerima telepon dari asistenku. Zhao, Direktur. Acara donasi dana pendidikan. Pukul 3 sore ini. Anda harus hadir secara pribadi. Itu adalah proyek utama kota. Media berita akan hadir. Aku menggosok pelipisku. Tetapi dengan suara tegas berkata, baik. Setelah menutup telepon, aku melihat kopi di meja. Aku merasa sedikit kesal. Bertahun-tahun berjuang mati-matian. Hanya untuk memastikan perusahaan memiliki pijakan yang kuat di industri ini. Sekarang akhirnya menjadi pendatang baru yang kaya. Tetapi aku tidak menyangka. Setiap langkah bisa bertemu dengan Liu Ruyan. Pukul 3 sore. Aku tiba di tempat acara tepat waktu. Itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Biro Pendidikan Kota. Temanya adalah peduli masa depan. Saya mewakili perusahaan. Siap menyumbangkan dana pendidikan. Dianggap memperluas pengaruh perusahaan. Lampu di tempat acara terang benderang. Para wartawan sudah menyiapkan posisi kamera mereka. Pembawa acara menyambut. Berkata dengan antusias, Tuan Zhao. Silakan lewat sini. Anda adalah tokoh penting hari ini. Saya mengangguk ringan. Tetapi pikiran saya tidak fokus pada acara tersebut. Sampai pembawa acara memperkenalkan. Tamu berikutnya. Alis saya tiba-tiba menegang. Selanjutnya. Liu Qing, perwakilan guru berprestasi. Guru Liu Ruyan. Tepuk tangan bergemuruh. Sosok yang familiar. Naik ke panggung. Dia mengenakan rok profesional biru tua. Rambutnya disanggul. Dengan aura anggun. Memegang naskah di tangan. Dengan senyum tipis di wajahnya. Aku menggenggam erat pena di tanganku. Langsung memutih. Kenapa aku bisa bertemu dengannya di mana saja? Di bawah panggung. Para wartawan mengangkat kamera mereka. Memotretnya.
Tak disangka. Inilah guru Liu Ruyan. Auranya sangat bagus. Tidak heran grup orang tua memujinya. Bisikan-bisikan sampai ke telingaku. Menusuk hatiku. Liu Ruyan berdiri di atas panggung. Dengan suara jernih. Pendidikan adalah rencana 100 tahun. Setiap anak layak diperlakukan dengan baik. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Tepuk tangan bergemuruh. Di bawah panggung. Seseorang bergumam. Benar-benar guru yang baik. Aku mencibir. Hanya 2 kata di hatiku. Kemunafikan. Saat giliranku naik ke panggung. Aku menyesuaikan ekspresiku. Menampilkan senyum sosial. Perusahaan kami bersedia untuk tujuan pendidikan. Agar anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik. Aku berbicara dengan tegas. Menarik sorak-sorai. Pembawa acara berkata dengan lancar. Tuan Zhao. Hari ini Anda dan Guru Liu Ruyan ada di sini. Sungguh kebetulan. Bisakah kalian berdua berfoto bersama? Begitu kata-kata itu keluar. Seluruh perhatian tertuju pada kami. Para wartawan mengangkat kamera mereka. Lampu kilat menyala. Liu Ruyan tertegun. Dengan ekspresi yang rumit. Dia menatapku. Ada keraguan di matanya. Tapi aku tersenyum tipis. Dengan suara dingin. Maaf, saya tidak terbiasa berfoto dengan orang yang tidak relevan. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Para wartawan saling berpandangan. Suasana menjadi sangat tegang. Wajah Liu Ruyan pucat pasi. Bibirnya bergetar. Namun dengan paksa menahan emosinya. Pembawa acara tertawa hambar untuk menutupi suasana. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami mengerti Zhao Zong. Para wartawan berbisik-bisik. Ada hubungan apa antara kedua orang ini? Sepertinya mereka tidak akur. Aku menatap Liu Ruyan. Dengan tatapan tajam. Dia ingin menyelamatkan harga dirinya. Aku bersikeras untuk menginjak-injaknya di depan umum. Acara selesai. Aku berbalik dan bersiap untuk pergi. Liu Ruyan mengejar. Menghalangi jalanku. Tahan. Apakah kamu harus mempermalukanku? Seperti ini di depan umum? Suaranya bergetar. Matanya memerah. Aku mendengus dingin. Apa yang kau tinggalkan dulu? Pernahkah kau memikirkan hari ini? Air matanya akhirnya mengalir. Berbisik. Aku menyesal. Hatiku tersentak. Namun dengan cepat kutekan. Menyesal. Sudah terlambat. Aku berbalik pergi. Meninggalkannya berdiri sendiri di tempat. Malam hari. Berita dengan cepat memanas. Pengusaha terkenal Zhao Dezhu mendonasi jutaan dana pendidikan. Perwakilan guru berprestasi, Liu Ruyan. Karisma memukau. Menarik perhatian seluruh ruangan. Dalam foto. Wajahku yang dingin dari samping. Dan senyumannya yang lembut. Menciptakan kontras yang tajam. Kolom komentar semakin ramai. Tuan Zhao dan Guru Liu terlihat bersama. Sungguh serasi. Apakah mereka saling mengenal? Kudengar Guru Liu adalah mantan istri Tuan Zhao. Rumor menyebar seperti api liar. Asisten menelepon. Tuan Zhao, apakah perlu penanganan humas? Aku dengan tenang mengucapkan 2 kata. Tidak perlu. Diskusi ini tidak penting bagiku. Yang penting adalah, semakin Liu Ruyan ingin masuk ke duniaku, semakin aku harus membuatnya mengerti. Dia tidak punya hak. Larut malam. Aku duduk sendirian di kantor. Menatap berita itu dengan linglung. Di foto itu, Liu Ruyan tersenyum cerah di atas panggung. Tiba-tiba aku teringat. 5 tahun lalu. Dia juga tersenyum seperti ini padaku. Bertahan. Kamu harus berjuang. Masa depan kita bergantung padamu. Namun dalam sekejap, dia berbalik dan pergi. Aku memejamkan mata. Hatiku merasakan sakit yang menusuk. Ponsel tiba-tiba bergetar. Ada pesan di grup kelas. Liu Ruyan mengirim sebuah foto. Anak-anak bermain di lapangan. Minglu tersenyum lebar dengan cerah. Dia menulis, "Terima kasih atas dukungan para orang tua. Aku akan menjaga senyum anak-anak." Banyak yang menyukai di grup. Aku menatap layar. Jari-jariku mengepal. Menjaga. Hak apa yang dia miliki untuk berbicara tentang menjaga? Orang yang benar-benar menjaga Minglu. Hanya aku. Malam semakin larut. Aku menatap grup kelas di ponsel. Hatiku dipenuhi dengan kegelisahan. Minglu difoto. Tertawa begitu cerah. Tapi aku tahu betul bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Aku membanting ponselku ke atas meja. Berkata dingin dalam hati. Dia tidak punya hak. Keesokan paginya, aku mengantar Minglu ke sekolah. Begitu sampai di gerbang, aku melihat sosok yang familiar. Liu Ruyan mengenakan mantel krem. Berjongkok. Membantu anak-anak merapikan tas mereka. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya.
lembut dan tenang. Banyak orang tua berhenti, memandanginya dengan kagum. Guru Liu sangat berdedikasi. Ya, sangat sabar dengan anak-anak. Aku berjalan maju dengan dingin, menggandeng tangan Minglu. Ayo pergi. Kita akan terlambat masuk kelas. Minglu memalingkan kepalanya. Berbisik. Mama. Panggilan itu membuat hatiku terkejut. Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Kilatan kehilangan muncul di matanya. Minglu, dengarkan hari ini. Dengan tidak sabar. Aku menarik anak itu masuk. Dia tidak membutuhkan peringatanmu. Di belakang. Terdengar desahan rendahnya. Saat istirahat makan siang. Aku menerima telepon dari sekolah. Tuan Zhao. Minglu merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Bisakah Anda datang? Aku segera meninggalkan pekerjaanku dan bergegas ke sana. Begitu masuk kelas. Aku melihat Liu Ruyan sedang memeluk anak itu. Dengan ekspresi campur aduk. Dia demam ringan. Aku sudah menghubungi ruang kesehatan. Hatiku mencelos. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil putraku. Dahi anak itu panas sekali. Wajahnya pucat. Minglu. Ayah di sini. Jangan takut. Dia membuka matanya dengan linglung. Bergumam. Ibu, jangan pergi. Dadaku seperti ditusuk pisau. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Biar aku temani kalian ke rumah sakit. Aku menolak dengan dingin. Tidak perlu. Dia menggigit bibirnya. Tidak berkata apa-apa lagi. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, dokter bilang hanya flu biasa. Hanya perlu istirahat beberapa hari saja. Aku menemani anakku duduk di sisi tempat tidur. Hatiku terasa berat. Pintu kamar rumah sakit terbuka perlahan. Liu Ruyan masuk membawa semangkuk bubur. Anak itu pasti lapar, ya? Ini aku yang buat. Aku mengerutkan kening. Aku sudah bilang. Aku tidak membutuhkanmu. Namun, Minglu tampak berbinar. Memanggil dengan lemah. Mama. Tangan kecilnya terulur. Mencengkeram erat lengan bajunya. Saat itu, kekerasan di hatiku. Tampak hancur. Liu Ruyan dengan hati-hati menyuapi bubur kepada anak itu. Gerakannya lembut. Anak itu makan dengan lahap. Bahkan menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Melihat pemandangan ini, aku terdiam. Namun, rasa dingin di hatiku masih belum hilang. Beberapa hari kemudian, Minglu kembali bersekolah. Saat pulang sekolah, aku pergi ke gerbang sekolah untuk menjemputnya. Namun, aku menemukan Liu Ruyan sudah menggandengnya keluar. Dia bahkan dengan perhatian memasangkan topi kecil untuknya. Karena takut dia masuk angin lagi. Para orang tua di sekitarnya tampak iri. Benar-benar bahagia. Keluarga dengan 3 anggota ini. Presiden Zhao sukses dalam karir. Guru Liu bijaksana. Anaknya juga pengertian. Liu yang terngiang lagi di telingaku. Menyengat seperti jarum. Wajahku dingin. Aku merebut putraku. Lain kali, kau tak perlu ikut campur. Liu Ruyan berkata dengan suara pelan. Dapat. Aku hanya ingin menebus kesalahan pada Minglu. Aku mencibir, menebus kesalahan? Dengan apa kau akan menebusnya? 5 tahun yang kosong. Terserah padamu. Hari-hari berikutnya, Liu Ruyan sering muncul dalam hidup kami. Pagi-pagi dia menunggunya di gerbang sekolah. Membetulkan seragam sekolah Minglu. Malamnya dia menelepon. Menanyakan tentang perkembangan belajar anak itu. Kadang-kadang dia diam-diam membawakan makanan ringan untuk anak itu. Minglu semakin bergantung padanya. Ayah, ibu membacakan cerita untukku. Ayah, ibu bilang dia akan mengajariku menggambar. Ayah, ibu bilang dia akan selalu menemaniku. Setiap kata anak itu, seperti pisau, menusuk hatiku. Dia merindukan seorang ibu. Dan aku tidak bisa menghilangkan kerinduan itu. Tapi akal sehatku memberitahuku. Liu Ruyan tidak bisa dipercaya. Dia datang terlalu tiba-tiba. Dan terlalu mudah. Aku tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Akhir pekan, perusahaan mengadakan pesta kecil. Rekan-rekan kerja berkumpul. Mengatakan akan membawa keluarga. Aku selalu sendirian. Tapi kali ini, Minglu merengek agar ibunya ikut juga. Ayah, ibu bilang dia punya waktu luang. Bisakah kita bersama? Hanya kali ini. Matanya berbinar. Penuh harapan. Hatiku sangat terkejut. Akhirnya aku mengangguk setuju. Di pesta itu, Liu Ruyan mengenakan gaun panjang berwarna terang. Duduk dengan tenang di samping. Rekan-rekan kerja tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Inilah mantan istri Direktur Zhao. Auranya sangat bagus. Tidak heran. Aku pura-pura tidak mendengar. Namun hatiku menyimpan amarah. Setelah minum beberapa gelas anggur, akhirnya aku berbicara dengan dingin. Liu Ruyan, apa yang ingin kamu lakukan? Dia tertegun sejenak dan berkata dengan lembut.
Aku ingin memulai dari awal. Aku mencibir. Apakah kamu pikir ini sedang berakting? Pergi sesuka hati, kembali sesuka hati. Air matanya jatuh dan tersedak. Sampai aku tahu aku salah. Tapi aku sungguh ingin. Walaupun hanya menjadi ibu dari Minglu. Suasana di sekeliling langsung menjadi hening. Aku menatapnya. Emosi kompleks bergejolak di dadaku. Dia menambahkan dengan suara rendah. Mengetahui aku menyesal. Aku menggenggam gelas anggur dengan erat. Hingga memutih. Dadaku terasa sakit. Menyesal baru mengatakannya setelah 5 tahun. Namun, hatiku mulai goyah. Senin pagi, begitu aku tiba di kantor. Aku menerima telepon dari wali kelas. Itu Liu Ruyan, mengetahui. Minglu berkelahi dengan anak lain di sekolah. Terjadi konflik. Bisakah kamu datang sebentar? Suaranya sangat terkendali. Aku merasa linglung. Dadaku kembali menegang. Baik, aku segera ke sana. Ketika tiba di sekolah, Minglu berdiri menunduk di kantor. Beberapa orang tua anak-anak datang dengan sikap mengancam. Anakmu memukul. Pukulannya cukup keras. Betul. Dia juga bilang ayahnya akan memberi kami pelajaran. Aku menyipitkan mata. Berjalan mendekat dan melindungi Minglu di belakangku. Di mana anak-anak kalian? Apakah mereka terluka? Seorang wanita mendengus dingin. Wajah anakku memerah. Lihat sendiri. Aku melihat sekilas. Memang ada bekas tangan di wajah anak laki-laki itu. Tapi matanya terlihat bersalah. Jelas dia yang memulai duluan. Minglu. Aku merendahkan suara. Apa yang terjadi? Anak itu menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Liu Ruyan menjawab untuknya. Anak-anak lain mengejeknya karena tidak punya ibu. Itulah mengapa dia marah. Kalimat ini seperti pisau. Menusuk tepat ke hatiku. Aku mengepalkan tinju dengan erat. Buku-buku jariku memutih. Beberapa orang tua itu masih berteriak. Anak tanpa ibu memang berperilaku buruk. Begitu kata-kata itu terucap, wajahku benar-benar menjadi dingin. Diam. Aku mengucapkan 2 kata dengan dingin. Dengan aura yang tajam. Kantor itu langsung menjadi sunyi. Aku menatap orang tua itu. Dengan tatapan setajam pisau. Anak-anak kalian yang memprovokasi duluan. Apakah putraku salah membela diri? Kalian mengucapkan kata-kata jahat. Itulah kesalahan terbesar. Mereka saling berpandangan. Terdiam untuk sesaat. Tepat pada saat itu, Liu Ruyan berbicara. Tuan Zhao, aku akan meminta maaf bersama Minglu. Dan akan mendidiknya dengan baik. Aku langsung menoleh. Memotong dengan dingin. Kamu tidak berhak berbicara untuk anakku. Tubuhnya menegang. Wajahnya pucat. Minglu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Berbisik. Ayah, jangan marah pada ibu. Suara ini. Seperti palu godam yang menghantam hatiku. Dadaku sedikit bergetar. Namun segera kutekan. Dia bukan ibumu. Nada bicaraku dingin dan keras. Dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Anak itu membelalakan matanya. Air mata mengalir deras. Dia adalah ibuku. Ayah, mengapa kamu tidak mau memaafkannya? Suasana di kantor mencapai titik terendah. Liu Ruyan berlinang air mata. Suaranya bergetar. Menahan diri. Anak membutuhkan keluarga yang utuh. Utuh. Aku mencibir. Saat kamu berbalik dan pergi dulu. Kenapa kamu tidak memikirkan kata ini? Dia menggigit bibirnya. Air mata terus menetes. Aku salah. Aku mengakui aku terlalu egois. Aku takut susah dan lelah. Tapi selama beberapa tahun ini aku terus menyesal. Aku ingin menebusnya. Aku menatapnya. Dengan tatapan sedingin es. 5 tahun lalu. Pilihanmu. Telah memutuskan akhir kita. Dia tersedak. Bahu bergetar. Namun tidak mundur. Meskipun kamu tidak akan pernah memaafkanku. Aku tetap ingin berada di dekat Minglu. Kalau begitu, lakukan saja selamanya. Tugas seorang wali kelas. Aku meludah dengan dingin. Selesai berbicara. Aku menarik anakku. Dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kembali ke mobil. Minglu menangis terseduh-seduh. Ayah, kamu berbohong. Kamu bilang aku tidak akan kehilangan ibu. Hatiku terasa sangat sakit. Tenggorokanku tercekat. Namun, aku tidak bisa berkata apapun. Aku hanya bisa memeluknya erat-erat. Ujung jariku bergetar. Di luar jendela mobil, Liu Ruyan mengejar keluar. Berdiri di kejauhan. Air mata mengalir di wajahnya. Di matanya, ada rasa sakit, ada permohonan, dan terlebih lagi tekad. Aku melihat sekilas. Menyalakan mesin. Dan langsung pergi. Di malam hari, aku berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Yang terdengar di telingaku hanyalah tangisan anak itu. Aku ingin ibu.
Selama 5 tahun ini, aku pikir aku sudah kebal. Tapi hanya sekali pandang. Menghancurkan semua ketegaranku. Berkeping-keping. Liu Ruyan. Apakah dia benar-benar berubah? Kontradiksi yang bergejolak di hatiku. Ingin sekali menghukumnya. Namun aku tak bisa menahan diri untuk goyah. Namun, semua ini baru saja dimulai. Keesokan paginya. Seperti biasa, aku mengantar Minglu ke sekolah. Di gerbang sekolah, Liu Ruyan sudah ada di sana. Tersenyum menyambut anak-anak. Dia memegang sekotak bekal di tangannya. Memberikannya. Ini makan siang untuk Minglu. Aku menatapnya dengan dingin. Sekolah punya kantin. Namun, Minglu menatap dengan mata berbinar. Melompat ke pelukannya. Buatan ibu. Aku mau makan buatan ibu. Senyum anak itu membuatku tercekat. Akhirnya, aku tidak menolak lagi. Siang hari, asisten masuk ke kantor. Memegang sebuah koran di tangannya. Zhao Zong, lihatlah. Berita halaman depan menulis. Guru teladan Liu Ruyan. Mendapatkan penghargaan tahunan. Guru terpopuler. Di foto itu, dia memeluk anak-anak. Tersenyum lembut. Di kolom komentar, pujian berlimpah. Guru Liu sangat perhatian. Anak-anak sangat bahagia. Hatiku sedikit bergetar. Cahaya dirinya. Sepertinya berbeda dari 5 tahun lalu. Tapi aku segera mengalihkan pandanganku. Dengan dingin memerintahkan. Simpan koran ini. Sore hari, aku pergi menjemput anakku. Dari jauh sudah terlihat. Liu Ruyan sedang menggandeng Minglu. Keduanya tertawa dan bercanda. Anak itu memegang sebuah buku harian di tangannya. Ekspresinya bersemangat. Ayah, lihat. Dia membuka buku hariannya ke sebuah halaman. Tertulis dengan huruf yang tidak rata. Aku berharap ayah dan ibu berbaikan. Agar aku memiliki keluarga yang utuh. Hatiku tersentak kaget. Jari-jariku gemetar mengusap baris tulisan itu. Liu Ruyan berdiri di samping. Matanya memerah. Bertahan. Pikiran seorang anak. Kau melihatnya. Aku menggertakkan gigi. Tenggorokanku tercekat. Namun tak bisa berkata sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya, Liu Ruyan mulai sering muncul. Dalam kehidupan aku dan Minglu. Pagi hari, dia akan membawakan sarapan hangat. Malam hari, dia akan membantu anak mengerjakan PR. Minglu berangsur-angsur bergantung padanya. Setiap hari harus menggandeng tangannya. Baru mau masuk kelas. Orang tua di sekitar melihatnya. Semakin banyak perbincangan. Hubungan antara Tuan Zhao dan Guru Liu membaik. Inilah keluarga bahagia. Enaknya anak punya ibu. Kata-kata ini sampai ke telingaku. Membuat dadaku sesak. Namun melihat senyum cerah anakku, aku tidak bisa menolak dengan dingin. Malam itu, setelah menyelesaikan urusan perusahaan, aku bersandar lelah di kursi. Di meja ada. Katanya dari Liu Ruyan. Aku ragu sejenak. Akhirnya kubuka juga. Mencicipi sedikit. Rasanya familiar. Itu 5 tahun lalu. Dia sering membuatkannya untukku. Seketika, kenangan membanjiri pikiran. Dulu, dia akan membawakan semangkuk sup panas saat aku begadang. Membawakan semangkuk sup panas. Akan berbisik, tidak apa-apa, saat aku kewalahan. Berbisik, tidak apa-apa. Aku di sini. Di dada. Tiba-tiba terasa perih. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan hari olahraga keluarga. Para orang tua membawa anak-anak mereka. Berkumpul di lapangan. Suasana meriah. Wajah kecil Minglu memerah. Dengan bersemangat menarikku dan Liu Ruyan. Kami ikut serta bersama. Atas permohonan anak itu, aku untuk pertama kalinya tidak menolak. Kami bertiga menyelesaikan lomba lari estafet bersama. Minglu berlari paling depan. Aku dan Liu Ruyan berdampingan di belakang. Sinar matahari menyinari. Napasnya bersahutan denganku. Asing namun familiar. Lomba selesai. Anak itu menghambur ke pelukan kami. Berteriak keras. Kita juara pertama. Saat itu, senyumnya lebih cerah dari matahari. Di bawah panggung, orang tua lain tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Betapa bahagianya. Keluarga yang sangat bahagia. Dadaku sedikit sakit. Bahkan tidak membantah. Pulang di malam hari. Aku berdiri di balkon. Menghisap sebatang rokok. Tiba-tiba tenggorokanku batuk dengan keras. Dadaku terasa sangat sakit. Darah yang keluar dari batuku menodai punggung tanganku. Aku menatap dengan kosong. 2 lembar tisu baru bisa membersihkan noda merah keunguan itu menjadi satu gumpalan. Lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak boleh ada yang tahu. Terutama Minglu. Aku mengangkat kepala. Menatap langit malam. Sudut bibirku dengan susah payah menarik senyum. Anak itu akhirnya tersenyum.
Semua ini sepadan. Keesokan harinya, Liu Ruyan datang menjemput anak itu. Minglu menerjang ke pelukannya, mendongak dan memintanya untuk memasak makan malam. Dia menoleh padaku. Tatapannya hati-hati dan penuh harap. Deju, mari bersama. Aku terdiam sejenak. Akhirnya mengangguk. Di meja makan malam, cahaya lampu lembut. Minglu dengan bersemangat menceritakan hal-hal menarik di sekolah. Liu Ruyan mendengarkan dengan sabar. Jarang sekali aku tidak menyela. Suasana hangat yang sudah lama hilang. Aku mengangkat mata dan melihat mereka. Sebuah perasaan meluap di hatiku. Kehangatan yang sulit diungkapkan. Namun dalam kehangatan itu, terselip bayangan tipis. Hanya aku yang tahu. Kemunculan Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, dia akan membawa sarapan. Menunggu di depan gerbang sekolah. Begitu Minglu melihatnya, dia langsung tersenyum lebar dan berlari ke arahnya. Aku berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini. Kekerasan di hatiku perlahan-lahan terkikis. Senyum anak itu. Ini adalah beberapa tahun terakhir. Hal yang paling enggan saya tolak. Beberapa minggu kemudian, Liu Ruyan memberitahuku. Dia menyewa rumah dekat sekolah. Dengan begitu, dia bisa merawat Minglu kapan saja. Dia mengatakannya dengan wajar, tapi dengan sedikit ragu. Aku terdiam lama. Hanya menjawab dengan acuh. Terserah kamu. Matanya berbinar. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah pulang kerja malam itu, aku pergi ke sekolah untuk menjemput anakku. Dari jauh aku melihat Liu Ruyan menggandeng Minglu, berjalan di bawah lampu jalan. Anak itu berceloteh. Liu Ruyan menjawab dengan sabar. Tawa mereka berdua renyah. Saat aku berjalan mendekat, anak itu langsung melompat ke pelukanku. Ayah, ibu membacakan cerita untukku hari ini. Sangat menyenangkan. Aku menatap Liu Ruyan dengan tatapan rumit. Dia berbisik, dia sangat membutuhkan masa kecil yang utuh. Aku tidak menjawab, hanya menggandeng tangan anakku. Kami bertiga berjalan di bawah lampu jalan. Bayangan kami menyatu erat. Saat itu, ada kehangatan yang sudah lama hilang. Akhir pekan, grup orang tua mengadakan makan malam bersama. Seseorang bercanda, Tuan Zhao, Ibu Guru Liu, apakah kalian ingin berfoto bersama? Kalian sangat cocok. Semua orang di meja tertawa. Suasana menjadi meriah. Awalnya aku ingin menolak dengan dingin. Tetapi karena tatapan penuh harapan aku dengan enggan duduk. Kamera menjepret. Di dalam foto, Liu Ruyan dan Minglu duduk berdampingan. Sebuah keluarga bertemu. Grup itu langsung ramai. Sungguh pasangan yang serasi. Anak itu beruntung. Jangan sampai Tuan Zhao melewatkan kesempatan ini. Aku menunduk dan minum. Tidak ada tanggapan. Pipi Liu Ruyan memerah. Tapi matanya tidak menghindar. Di malam hari setelah makan malam usai, aku pulang sendirian. Baru saja menutup pintu. Rasa sakit yang menyesakkan di dada. Batuk tak terkendali. Garis-garis darah merah segar terus muncul. Aku berdiri di tempat. Aku sudah membuatkan makan siang untuk kalian. Minglu menyambutnya dengan gembira. Aroma makanannya akrab namun asing. Awalnya aku ingin menolak. Tetapi anak itu sudah tidak sabar untuk makan. Liu Ruyan duduk di seberang. Diam-diam memperhatikan kami. Saat itu, kehangatan yang telah lama hilang di meja makan membuat hatiku sedikit bergetar. Hari-hari berlalu sedikit demi sedikit. Liu Ruyan secara bertahap berbaur. Dia akan membantu anak itu dengan pekerjaan rumahnya, sambil membereskan pekerjaan rumah tangga. Terkadang, dia bahkan akan membujuk Minglu untuk tidur ketika aku pulang terlambat dari kerja. Untukku, menidurkan Minglu. Setiap kali aku membuka pintu, melihat sosoknya menemani anak di bawah lampu. Dinding tebal di hatiku. Liu Ruyan berada di samping. Matanya sedikit merah, tapi tersenyum sangat lembut. Dia mengerti bahwa kata-kata istri dan anak hanyalah ilusi. Tapi dia bersedia bekerja keras untuk ilusi ini. Di malam hari, setelah lembur di kantor, aku berjalan sendirian di jalan pulang. Angin malam bertiup. Rasa sakit yang menusuk datang lagi di dadaku. Aku menahan diri sekuat tenaga, tanpa menghentikan langkahku. Di bawah cahaya lampu di sudut jalan, Liu Ruyan menggandeng Minglu berdiri di sana. Anak itu melihatku, berlari ke arahku. Ayah, ibu bilang ingin menunggumu pulang bersama. Saat itu, tenggorokanku tercekat. Aku menatap mereka. Ada kelembutan yang sulit untuk kulepaskan di dalam hatiku. Namun, pada saat yang sama, rasa sakit yang terpendam itu membuatku mengerti. Kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan bertahan lama. Akhir pekan,
Sekolah mengadakan acara hari terbuka. Aku menemani anakku duduk di kelas. Liu Ruyan berdiri di podium dan menjelaskan. Tatapannya sesekali tertuju padaku. Dengan harapan yang hati-hati. Saat istirahat, anak itu dengan gembira menggandeng kami. Ayah dan ibu, apakah kalian akan berbaikan? Semua orang tua di kelas tertawa. Liu Ruyan tersipu. Tidak menyangkal. Aku hanya menyentuh kepala anak itu. Tidak bicara. Di dada. Terasa seperti ada yang mengganjal. Malam itu, aku kembali menutup mulutku di kamar mandi. Batuk darah. Semakin banyak darah di telapak tanganku. Aku menatap warna yang mencolok itu. Dadaku terasa berat. Tapi aku terus mengatakan pada diri sendiri. Tidak boleh bicara. Setidaknya. Tidak sekarang. Anak itu baru saja tersenyum. Liu Ruyan baru saja kembali. Kehangatan yang baru saja didapatkan ini. Aku tidak tega menghancurkannya. Walaupun hanya ilusi. Aku membersihkan noda darah. Kembali ke kamar tidur. Minglu tidur nyenyak. Liu Ruyan bersandar di samping tempat tidur. Dengan lembut menyenandungkan lagu pengantar tidur. Cahaya lembut. Siluetnya tenang dan stabil. Aku berdiri di depan pintu. Tenggorokanku tercekat. Helaan napas tanpa suara dari lubuk hatiku. Alangkah baiknya jika waktu bisa berhenti saat ini. Betapa indahnya. Hari itu adalah hari ulang tahun Minglu. Pagi-pagi sekali. Dia berlari ke sisi tempat tidurku. Berteriak dengan gembira. Ayah, hari ini aku berulang tahun. Aku mengusap kepalanya. Arus kehangatan melonjak di hatiku. Selama 5 tahun. Ini adalah pertama kalinya aku tidak membatalkan ulang tahun anakku. Karena kali ini, Liu Ruyan sebulan sebelumnya sudah mulai bersiap. Dia menulis surat cinta dengan tangannya sendiri. Mengundang teman sekelas anaknya. Dia juga menghubungi toko kue. Memesan Minglu. Kue dengan desain kartun favoritnya. Bahkan mendekorasi ulang rumah. Lampu warna-warni dililitkan. Balon di mana-mana. Saat itu, aku berdiri di depan pintu. Melihat dekorasi yang hangat. Ada perasaan bingung yang tak terlukiskan di hatiku. Sangat mirip dengan 5 tahun lalu. Ketika dia masih hidup. Di pesta ulang tahun. Ruang tamu sangat ramai. Anak-anak bermain dengan gembira. Bernyanyi mengelilingi Minglu. Liu Ruyan keluar membawa kue. Dengan senyum lembut. Ayo, buat permohonan. Minglu menutup matanya. Menyatukan kedua tangannya. Aku berharap. Ayah dan ibu akan selalu berada di sisiku. Suara kekanak-kanakan. Namun menusuk hatiku dengan berat. Hatiku terasa perih. Aku memaksakan senyum. Menyalakan lilin untuknya. Para orang tua di sekitar bertepuk tangan. Sungguh iri. Presiden Zhao dan Guru Liu. Baru ini namanya keluarga. Anak yang beruntung. Aku tidak membantah. Liu Ruyan berdiri di sampingku. Matanya sedikit merah. Namun tersenyum dengan sangat teguh. Saat itu, aku seolah melihat dia memberitahuku tanpa suara. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Malam harinya, para tamu sudah pergi. Kamar menjadi sunyi. Minglu tidur nyenyak sambil memeluk hadiah. Aku bersandar di sofa. Lelah namun sedikit puas. Liu Ruyan membawakan secangkir teh hangat. Dengan suara yang jelas. Terima kasih. Karena hari ini bersedia memberinya ulang tahun yang lengkap. Aku menatapnya. Diam. Lama. Baru perlahan membuka mulut. Sebenarnya, 5 tahun ini. Dia selalu menunggumu. Air matanya langsung keluar. Chang Sheng berkata. Aku tahu. Karena itu aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Suasana lembut. Udara terasa hangat. Dadaku sedikit bergetar. Namun aku tidak menolak dengan dingin lagi. Hanya bergumam pelan. Dia tersenyum. Senyumnya berlinang air mata. Namun lebih teguh dari sebelumnya. Malam semakin larut. Dia beristirahat di kamar tamu. Aku berjalan ke balkon. Sendirian menyalakan sebatang rokok. Angin bertiup. Rasa sakit yang familiar kembali muncul di dadaku. Aku tidak bisa menahan batuk. Bau anyir darah dengan cepat memenuhi tenggorokanku. Aku menutup mulutku. Telapak tanganku berlumuran darah merah. Pemandangan malam di depan mataku mulai kabur. Aku bersandar di pagar. Napasku tersengal. Seluruh tubuhku hampir tidak bisa berdiri tegak. Lama kemudian baru perlahan mereda. Aku meremas tisu menjadi bola. Dan membuangnya ke tempat sampah. Aku mengangkat kepalaku. Berusaha menenangkan diri. Karena besok, anakku masih harus melihatku tersenyum. Karena Liu Ruyan baru saja menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Semua ini, aku tidak ingin menghancurkannya. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan jamuan makan. Sebagai penyelenggara,
Saya harus hadir. Liu Ruyan datang bersama daftar nama. Sederhana namun pantas. Semua orang yang hadir terkejut. Zhao Zong. Istri Anda sangat berbudi luhur. Keluarga Zhao Zong. Benar-benar membuat iri. Mereka tidak tahu. Liu Ruyan hanyalah mantan istri. Saya tidak menjelaskan. Hanya tersenyum tipis. Liu Ruyan di samping saya. Secara alami merawat Minglu. Menghalangi minuman keras untuk saya. Membantu saya merapikan dasi. Saat itu, hatiku tiba-tiba merasakan ilusi. Seolah-olah 5 tahun ini tidak pernah terputus. Kami masih satu keluarga. Saat jamuan makan berakhir, asisten diam-diam mengingatkan saya. Zhao Zong, wajahmu terlihat tidak baik. Aku melambaikan tangan. Senyum yang dipaksakan. Mengantar Liu Ruyan dan anak pulang. Saat malam menyembunyikan segalanya. Aku pergi ke rumah sakit sendirian. Koridor rumah sakit. Cahaya putih dingin menyilaukan. Aku duduk di bangku. Telapak tanganku penuh keringat. Dokter selesai membaca laporan pemeriksaan. Alisnya berkerut. Tuan Zhao. Kondisinya tidak terlalu baik. Kanker. Stadium akhir. Saat itu, telingaku berdenging. Seolah seluruh diriku terkuras. Aku nyaris tidak bisa tersenyum. Bisakah disembuhkan? Dokter terdiam sejenak. Perlahan menggelengkan kepala. Paling lama 6 bulan hingga 1 tahun. Aku mengepalkan tinju. Langsung memucat. Jantungku berdenyut sakit. Tapi di wajahku, aku tetap tenang. Terima kasih. Aku berdiri. Dan berjalan keluar kelas. Angin malam menerpa wajahku. Sedingin menusuk tulang. Namun di sudut bibirku, perlahan terukir senyuman. Setidaknya, mereka bahagia sekarang. Setidaknya, anakku memiliki ulang tahun yang lengkap. Setidaknya, Liu Ruyan sudah kembali. Selama aku menyembunyikan semua ini dengan baik. Sampai saat terakhir, mereka tidak akan menyadarinya. Saat aku pulang, Liu Ruyan sudah tidur. Aku membuka pintu kamar anakku dengan pelan. Minglu tidur nyenyak, memeluk mobil mainan dari pesta ulang tahun itu. Aku berjongkok, dengan lembut menyelimutinya. Di mulut anak itu masih terucap, "Ayah dan ibu bersama." Mataku terasa panas. Hampir hancur. Berusaha menenangkan diri. Menjawab dengan lembut, "Baiklah, ayah di sini." Saat berbalik menutup pintu, air mata akhirnya tak tertahankan. Jatuh, membakar hatiku dengan perih. Saat ini, aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan yang disebut, hanyalah ilusi. Laporan dari rumah sakit. Aku menguncinya di laci kantor. Kertas itu, seperti batu besar, menekan hatiku dengan kuat. Tapi saat kembali ke rumah, aku tetap seperti biasa. Wajahnya tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Karena aku tahu, begitu kebenaran terungkap, dunia Liu Ruyan dan Minglu akan segera runtuh. Aku tidak bisa membiarkan mereka putus asa sebelum waktunya. Setidaknya, belum untuk saat ini. Selama waktu ini, aku mulai sering lembur. Di permukaan, bisnis perusahaan sedang sibuk. Sebenarnya, aku sedang mengatur berbagai persiapan. Pengalihan saham, rencana suksesi perusahaan, dana pendidikan masa depan anak itu. Satu persatu dokumen. Aku menandatanganinya sendiri. Di bawah lampu kantor larut malam. Jari-jariku tak henti-hentinya bergetar. Tetapi setiap tanda tangan, aku sangat yakin. Karena aku harus memastikan. Setelah aku pergi, mereka masih bisa hidup dengan baik. Liu Ruyan menyadari perubahanku. Dia membawa sup panas ke ruang kerja. Bertanya sambil mengerutkan kening. "Deju, mengapa akhir-akhir ini kamu sering begadang? Wajahmu pucat sekali." Aku mendongak, tersenyum. Perusahaan sedang berkembang. Agak sibuk. Dia menatapku. Matanya penuh keraguan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Aku menunduk dan terus melihat dokumen. Dia menghela napas, meletakkan sup, dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu memaksakan diri." Saat berbalik untuk pergi, aku melihat punggungnya sedikit bergetar. Hatiku mencelos, tapi aku hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh. Di malam hari, aku batuk dengan parah lagi. Kali ini, darah menodai seluruh sapu tangan. Aku buru-buru memasukkannya ke dalam laci. Takut ketahuan orang. Namun, keesokan paginya, Liu Ruyan sedang membuang sampah. Sepertinya melihat gumpalan itu. Kertas yang basah oleh tulisan. Gerakannya jelas terhenti. Aku segera menghampirinya. Ingin membuangnya ke tempat sampah. Hanya flu ringan saja. Ucapku dengan nada datar. Dengan nada yang tidak bisa dibantah. Dia menatapku. Dengan ekspresi panik yang sekilas terlihat. Namun,
Dia tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, aku berinisiatif menemani Minglu mengerjakan pekerjaan rumah. Saat anak itu sedang menulis, tiba-tiba dia mendongak menatapku. Ayah, apa ayah sakit? Aku terkejut. Alisnya berkerut kecil. Aku mendengar ayah batuk di malam hari. Tenggorokanku tercekat. Zhao Qiang memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Ayah hanya lelah. Dia mengangguk seolah mengerti tapi tidak sepenuhnya. Namun, dia menerjang ke pelukanku. Berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Kalau begitu, ayah harus lebih banyak istirahat. Aku dan ibu akan menjagamu. Dadaku bergetar hebat. Hampir tidak bisa menahan air mata. Hanya bisa memeluknya erat-erat. Dengan suara serak. Baik. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan rapat dewan. Saya mengumumkan di depan umum. Sebagian saham dialihkan ke dana perwalian. Untuk menjamin pendidikan dan kehidupan masa depan putraku. Aula pertemuan menjadi gempar. Tuan Zhao, masih sangat muda. Mengapa membuat pengaturan seperti ini? Seseorang bertanya dengan ragu. Aku hanya tersenyum tipis. Sedia payung sebelum hujan. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Tapi aku tahu dengan jelas. Langkah ini, aku melakukannya untuk mempersiapkan masa depan. Kecurigaan Liu Ruyan semakin besar. Dia mulai memperhatikan setiap gerak-gerikku. Suatu kali, dia tiba-tiba membuka pintu ruang kerja. Aku tidak sempat menyembunyikan kotak obat di atas meja. Dia tertegun. Matanya langsung membeku. Mendapat. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Wajahku menjadi gelap. Menyimpan kotak obat. Memberi makan obat. Dia menatapku. Jelas tidak percaya. Jangan berbohong padaku. Suaranya bergetar. Seolah-olah dia akan menangis detik berikutnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Berbalik menghadapnya. Liu Ruyan. Aku baik-baik saja. Udara hujan terasa dingin. Hulong mempertanyakan. Dia berdiri di tempat. Air mata diam-diam jatuh. Tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya. Dia berubah-ubah suasana hatinya. Tidak peduli seberapa larut aku pulang. Dia selalu menungguku di bawah lampu. Tidak peduli berapa kali aku menolaknya. Dia masih tersenyum dan bersikeras. Aku tahu di dalam hati. Dia pasti menyadari sesuatu. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Hanya diam-diam menjagaku. Keheningan semacam ini membuat hatiku lebih sakit daripada pertanyaan. Saat larut malam dan sunyi, aku sering berdiri sendirian di balkon, menyalakan sebatang rokok. Di tengah asap yang berputar-putar, aku melihat lampu hangat di ruangan itu. Liu Ruyan menemani anak itu, menceritakan kisah. Anak tertawa. Suara renyah. Sementara aku hanya bisa berdiri dalam kegelapan. Tenggorokan momok kesakit. Sapu tangan ternoda darah. Namun aku menggigit bibir. Menyimpan senyum di siang hari. Karena selama mereka masih tertawa. Semua ini sepadan. Suatu hari, Liu Ruyan tiba-tiba meraih tanganku. Suara bergetar. Memeluk. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi lagi. Aku tertegun. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Air matanya setetes demi setetes. Menetes di punggung tanganku. Membakar hatiku. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menghapus air matanya. Tetapi tidak berbicara. Karena aku tahu. Kebenaran cepat atau lambat akan terungkap. Hanya saja aku masih ingin bertahan sedikit lebih lama. Berikan mereka lebih banyak waktu yang utuh. Walaupun hanya sebuah mimpi yang ditakdirkan hancur. Larut malam. Aku kembali ke ruang kerja sendirian. Membuka laci. Laporan pemeriksaan itu. Tergeletak diam di sana. Di bawah cahaya lampu. Kata-kata dingin itu menyengat mata. Perlahan aku memejamkan mata. Mengunci kembali laporan itu. Lalu mengangkat kepala. Menatap langit malam di luar jendela. Dalam hati aku berkata, berikan aku sedikit waktu lagi. Biarkan mereka berpikir. Kita benar-benar bisa sempurna. Selama waktu itu, kondisi tubuhku semakin memburuk. Batuk di malam hari semakin sering. Di siang hari juga sering pusing. Tetapi setiap kali di depan mereka, aku menggigit bibir untuk mempertahankan senyum. Liu Ruyan menjadi semakin peka. Dia menatapku. Tatapannya seperti ingin melihat menembus segalanya. Tahan. Apakah kamu benar-benar hanya sakit perut? Dia sudah bertanya berkali-kali. Dan aku, setiap kali aku menolak dengan kasar. Jangan banyak berpikir. Tapi air matanya jatuh dalam setiap pertanyaan. Akhirnya, malam itu, aku tidak bisa menahannya. Kembali dari acara kantor. Begitu aku masuk rumah, dadaku seperti teriris pisau. Batuk hebat, membuatku berlutut di lantai. Asin mengalir dari sudut mulutku. Tas kerjaku jatuh ke lantai.
memercikan warna merah menyilaukan. Tahan. Liu Ruyan bergegas mendekat. Suaranya pecah. Dia meyakinkan saya. Seluruh tubuhnya gemetar. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Aku menggenggam sapu tangan erat-erat. Ingin menyembunyikan. Tapi noda darah sudah menembus. Sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dia tertegun. Sorot matanya langsung runtuh. Kau membohongiku. Benar kan? Kau sakit. Benar kan? Aku memalingkan wajah. Tenggorokanku penuh dengan kepanikan. Hanya penyakit lama. Belum selesai bicara. Satu suapan darah lagi keluar. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Tangisannya memilukan hati. Anak itu terbangun. Mengucek mata dan berlari keluar. Ayah. Sosok kecil itu menerjang. Matanya penuh ketakutan. Ayah, kenapa kamu? Aku berusaha menopang tubuhku. Memeluk anak itu ke dalam pelukanku. Suara serak. Tidak apa-apa. Ayah hanya lelah. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, batuk hebat lainnya. Darah memercik ke piyama anak itu. Anak itu membeku. Air mata langsung jatuh. Ayah berbohong. Ayah berbohong. Tangisannya. Seperti pisau. Mengiris hatiku berulang kali. Air mata Liu Ruyan mengaburkan pandangan. Dia meraihku dengan erat. Harus bertahan. Katakan padaku apa sebenarnya penyakitnya. Kakiku gemetar. Ingin terus menyembunyikannya. Namun dalam tatapan putus asa mereka. Akhirnya aku menutup mata. Berbisik mengungkapkan kebenaran. Kanker stadium akhir. Udara langsung membeku. Liu Ruyan seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya terpaku di tempat. Nangis Minglu menggigit lenganku. Tidak benar. Ayah bohong. Bukankah dokter bilang ibu sudah sembuh? Ayah juga bisa menyembuhkan. Aku mengulurkan tangan membelai kepalanya. Air mata akhirnya mengalir keluar. Anak bodoh, apa ya tidak bisa? Anak itu menggelengkan kepala dengan keras. Menangis dengan suara serak. Tidak, aku tidak mau. Tangan kecilnya dengan putus asa menarik lengan bajuku. Tangisan itu seperti meronta di hatiku. Liu Ruyan terduduk lemas di tanah. Memelukku. Terisak tak terkendali. Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa menanggungnya sendirian? Aku tersenyum pahit. Suaraku rendah dan serak. Karena aku tidak ingin kalian menanggung rasa sakit ini sebelum waktunya. Air matanya mengalir deras. Hampir mati lemas. Kau bajingan. Dia memukuli dadaku. Menangis hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tahukah kamu? Aku lebih baik menanggungnya bersamamu. Daripada mengetahuinya di saat-saat terakhir. Dadaku terasa sesak. Tapi aku hanya bisa mengangkat tangan dan memeluknya dengan lembut. Maafkan aku. Malam ini. Lampu ruang tamu menyala terang. Liu Ruyan memelukku. Menangis dengan sangat sedih. Anak itu berbaring di pelukanku. Menangis hingga tertidur. Aku menatap langit-langit. Air mata di sudut mataku jatuh tanpa suara. Adegan ini adalah adegan yang paling aku takuti. Juga akhir yang tidak bisa kuhindari. Keesokan harinya, saya dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan sama seperti sebelumnya. Kata-kata dingin. Dokter menghibur dengan suara pelan. Sekarang hanya bisa berusaha memperlambat. Liu Ruyan menutup mulutnya. Suara tangisannya serak. Dia bertanya berulang kali. Apakah ada cara? Walaupun hanya sedikit harapan. Dokter menggelengkan kepala. Dia benar-benar hancur. Sedangkan aku hanya bisa memaksakan senyum. Jangan menangis. Aku masih di sini. Kalimat ini diucapkan dengan sangat ringan. Tapi di dalam hati sangat jelas menyadari. Waktu sudah tidak banyak lagi. Di luar ruang perawatan, Liu Ruyan memegangi dinding. Air mata terus menetes. Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu bisa pergi? Suaranya bergetar. Hampir tidak bisa berkata apa-apa. Aku berbaring di ranjang rumah sakit. Mendengar kata-kata ini, hatiku sakit seolah hancur berkeping-keping. Namun di wajahku, aku masih tersenyum. Karena aku tidak ingin dia mengingatku dalam keadaan hancur. Aku ingin meninggalkan untuk mereka adalah kehangatan. Walaupun kehangatan ini hanya bisa bertahan hingga akhir. Larut malam. Ruangan rumah sakit sunyi senyap. Aku melihat anakku tertidur lelap di samping tempat tidur. Mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambutnya. Tubuh kecil itu masih terisak dalam tidurnya. Bergumam. Ayah, jangan pergi. Hidungku terasa perih. Hampir menyerah. Dia menatap langit malam yang gelap di luar jendela. Dengan suara rendah dia mengucapkan, "Maaf, aku benar-benar tidak bisa menemani kalian terlalu lama."